Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan Sepuh ID. Semoga tidak bosan mendengarkan suara saya. Dalam podcast kali ini, tentunya di episode ke-1 tentang filsafat, kita akan berbicara tentang tokoh filsafat dan kita akan mengambil pembelajaran dari tokoh tersebut. Siapakah ia? Maka kita langsung saja akan bahas apa saja yang bisa kita ambil makna daripada perjalanan beliau terkait tentang pembelajaran kehidupan. Ia bernama Socrates. Mungkin kawan-kawan yang sudah mengenal beliau itu dalam buku-buku filsafat pasti sudah kenal ya tentunya. Karena Socrates ini cukup terkenal dan ia ditulis oleh seorang tokoh filsafat yang juga muridnya, yaitu Plato. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dan bisa kita pelajari dari seorang Socrates. Yang pertama, Socrates itu menyatakan bahwa setiap orang harus menggunakan akal budinya secara jernih untuk membuat keputusan dan menjauhkan diri dari emosi-emosi yang tidak teratur. Dan yang kedua, Socrates mengajak kita untuk tidak selalu mengacu pada apa yang menjadi pendapat umum, tetapi berusaha mencari sendiri apa yang benar. Sahabat podcast Sepuh ID, pada masa hidupnya Socrates itu dianggap sebagai pemberontak yang meracuni pikiran anak muda. Ia pun ditangkap dan dihukum mati oleh pemerintah Athena pada masa itu. Socrates sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, namun ia tidak melakukannya. Ada 3 argumen yang diajukan. Yang pertama, orang tidak boleh melukai sesamanya. Jika Socrates melarikan diri, maka ia akan melukai pemerintah Athena, karena tindakan melarikan diri merupakan pelanggaran berat terhadap hukum Athena. Yang kedua, tindakan melarikan diri adalah tindakan melanggar perjanjian. Hal ini tidak boleh dilakukan. Orang harus menepati janji apapun konsekuensinya. Yang ketiga, bagi Socrates, masyarakat dan negara itu bagaikan orang tua dan guru. Maka, orang tidak boleh menentang masyarakat dan negara tempat mereka tinggal. Ada 3 prinsip yang bisa kita pelajari dari cara berpikir seorang Socrates. Yakni kita tidak boleh melukai siapapun, kita harus menepati janji, dan kita harus menghormati orang tua maupun guru. Jika Socrates melarikan diri, maka ia telah melukai masyarakat, maka ia melanggar perjanjian, dan ia melecehkan negara dan masyarakat yang merupakan figur orang tua dan guru. Maka tentunya ia memilih untuk patuh terhadap aturan yang ada. Apa yang kita bisa ambil dari seorang Socrates? Socrates menawarkan cara berpikir paling tua mengenai otentisitas di dalam kehidupan publik. Ia mengajarkan kepada kita untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan menerapkannya dengan jernih pikiran yang nyata. Ia tidak mengklaim mendapatkan prinsip-prinsip itu dari Tuhan atau dari ajaran masyarakat, tetapi dari keberanian untuk berpikir sendiri. Ada 3 hal yang kiranya untuk bisa sungguh otentik di dalam kehidupan politik, dan yang saya maksud terkait politik bukanlah hanya sepak terjang soal kekuasaan parlemen ataupun pemilihan presiden semata, tetapi semua bentuk aktivitas yang melibatkan kehidupan bersama. Yang pertama adalah keberanian. Di tengah kehidupan bersama yang terus berubah dan praktek politik praktis yang penuh dengan tipu muslihat, orang harus berani dan besar hati hidup di dalamnya. Ia harus menganggap kesulitan dan tantangan sebagai kesempatan. Itulah yang dilakukan oleh Socrates. Yang kedua, orang harus rela dan setia hidup di dalam kesepian. Sahabat podcast, otentisitas mengandaikan keberanian untuk berbeda pendapat. Dan biasanya orang yang berbeda pendapat sering merasa kesepian. Sebab itu, muncul dari perasaan kurang dihargai ataupun dimengerti oleh kelompoknya. Kesepian itu pula lah yang kiranya bercokol di hati Socrates ketika ia hendak dihukum mati. Kesepian haruslah dihadapi dengan keberanian. 2 hal itu selalu diandaikan ketika orang memutuskan untuk menjadi otentik. Tanpa keduanya, orang cenderung untuk konformis. Ia cenderung menyesuaikan diri dengan keadaan, main aman, dan bermental pengecut. Yang ketiga adalah keberanian untuk berpikir sendiri. Semboyan utama enlightenment Eropa adalah berani untuk berpikir sendiri. Banyak orang di dalam masyarakat kita menyerahkan keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya kepada otoritas tertentu, baik di bidang budaya ataupun politik serta agama. Akibatnya mereka tidak mampu berpikir sendiri. Ketidakmampuan itu bukanlah berasal dari lemahnya akal budi atau IQ yang jelek,
melainkan dari ketidakberanian. Sahabat podcast Sepuh ID, bagaimana caranya kita keluar dari zona itu? Bagaimana caranya kita keluar dari zona penjara pikiran? Sebagai bangsa yang masih tertatih-tatih untuk mewujudkan iklim demokratis, ada baiknya kita belajar dari Sokrates di atas. Masalah utama bangsa ini bukanlah terletak pada sistem ataupun institusinya, tetapi pada orang-orang yang hidup di dalam sistem dan institusi tersebut. Sokrates mengajarkan kita untuk hidup berani, yakni berani untuk memiliki pendapat sendiri, berani untuk kesepian, dan berani untuk bertindak berdasarkan hati nurani sendiri. Satu-satunya yang menghambat itu semua adalah mental pengecut yang sudah menjadi penjara pikiran kita sejak dahulu kala. Langkah awal yang tepat di dalam membentuk masyarakat demokratis bukanlah membuat pemilu dengan dana raksasa yang cenderung tidak efektif, melainkan dengan membongkar penjara pikiran yang ada di dalam masyarakat maupun seluruh anggota-anggotanya. Penjara pikiran yang paling jelas adalah ketakutan untuk berpikir sendiri karena takut dianggap pemberontak oleh lingkungan sekitar. Sudah saatnya bangsa kita itu berani menjadi otentik, baik sebagai individu maupun sebagai suatu bangsa. Mentari kebebasan ada di penghujung hari bagi mereka yang berani untuk hidup otentik. Nah, itulah kawan-kawan sekilas tentang Sokrates dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada Sokrates. Maka daripada itu, marilah kita bisa untuk berpikir sendiri dan menentukan keputusan-keputusan itu berdasarkan daya pikir kita, berdasarkan daya analisis kita, dan berdasarkan pendalaman dan penelaahan diri kita. Sehingga kita tidak terbawa arus, tidak terbawa arah yang salah. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya dan tetap standby selalu dalam acara Sepuh Podcast. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.